Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kairana Mutia, Prodi Pendidikan Islam semester 2, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang teori belajar dan pembelajaran dengan tema pendidikan menurut Al-Quran Hadis versus konsep multiple intelligence. Pendidikan adalah proses penting dalam membentuk karakter dan kemampuan seorang individu. Dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki peran sentral dalam mengembangkan potensi manusia sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis, yang dimana dapat diartikan bahwasanya setiap hal yang dilakukan oleh manusia dalam konteks ini harus berdasarkan pada ajaran dan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ajaran agama Islam. Sementara itu, teori multiple intelligence yang dikembangkan oleh Howard Gardner ini menawarkan pendekatan berbeda dengan mengakui beragam jenis kecerdasan pada setiap individu. Dapat diartikan bahwasanya setiap individu ini memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, sebagaimana dikelompokkan menjadi 9 bagian yang akan kita pelajari selanjutnya. Pembahasan pertama, kita akan masuk pada pembahasan dasar pendidikan menurut Al-Quran Hadis. Al-Quran dan Hadis merupakan dasar pijakan Muslim dalam bertindak, yang dimana di dalam Islam ini bahwasanya setiap tindakan yang kita lakukan harus mengacu pada sebuah dasar, yaitu pada Al-Quran dan juga Hadis. Berikut ini akan diulas landasan di dalam konsep pendidikan anak usia dini sebagaimana berlandaskan pada Al-Quran dan juga Hadis. Seruan Allah di dalam Al-Quran agar menjaga anak dan keluarga menjadi pijakan pertama seorang kepala keluarga untuk memperhatikan pendidikan anak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan juga keras. Yang dimana dari ayat tersebut dapat dikatakan dan dapat diartikan bahwasanya ayat tersebut dapat dijadikan acuan atau landasan dasar dari pendidikan yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Hadis. Dalam ayat tersebut dapat dijadikan landasan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjaga keluarga kita dan anak-anak kita dengan cara untuk memberikan mereka sebuah pendidikan sehingga mereka dapat terjaga dari masa kecilnya dengan mendapatkan sebuah pendidikan. Dari ayat tersebut dapat kita artikan bahwasanya ayat tersebut dapat diartikan juga sebagai sebuah landasan yang dimana kita sebagai kepala rumah tangga nantinya akan mendidik atau menjaga keluarganya kita dengan memberikan sebuah pendidikan sehingga dapat tidak hanya sebagai sebuah pendidikan tetapi dapat menjadikan anak tersebut mengetahui beberapa hal tentang agama sehingga dapat menjadikan dasar ia memiliki akhlak yang baik, pengetahuan yang baik dan juga dapat berguna bagi masyarakat. Dalam konsep pendidikan menurut Al-Quran dan Hadis, kita masuk kepada tujuan pendidikan menurut Al-Quran dan Hadis. Adapun tujuan pendidikan menurut Al-Quran dan Hadis, yang dimana tujuan akhir pendidikan secara umum adalah melahirkan manusia yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sejalan dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini, yakni hanya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah difirmankan dalam Al-Quran yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Yang dimana pada ayat Surah Az-Zariyat ayat 56 ini sebagai sebuah landasan pendidikan dari Al-Quran yang dapat dimaknai bahwasanya penciptaan tujuan pendidikan menurut Al-Quran Hadis ini yaitu manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjalankan hidupnya sesuai dengan perintah dan aturan dalam agama Islam.
Sekalipun di dalam ayat-ayat yang lain Allah memiliki tujuan beragama tentang penciptaan manusia, namun itu semua adalah tujuan yang bersifat sarana, yang dimana dalam tujuan manusia diciptakan ini untuk sebagai penciptaan manusia itu hanyalah sebagai sebuah sarana, sebagaimana ia berhubungan dengan manusia dan kepada manusia lainnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada tujuan akhirnya manusia diciptakan yaitu untuk beribadah dan juga menaati segala aturan dan ajaran dari Al-Quran dan hadis maupun ajaran agama Islam. Selanjutnya yaitu C. Metode pembelajaran menurut Al-Quran dan hadis. Cukup banyak metode pendidikan dan pembelajaran yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendukung penggunaan metode nasihat adalah surat Al-Luqman ayat 13 yang bercerita bagaimana Luqman menasihati anaknya, yang dimana isi nasihatnya adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat tersebut menerapkan sebuah metode pembelajaran yaitu dengan nasihat, yang dimana nasihat ini tidak hanya membagi sebuah saran maupun ilmu, tetapi bagaimana penyampaiannya dapat diterima oleh para pendengarnya. Sedangkan menurut Mufaizin dalam salah satu artikelnya secara khusus menulis beberapa metode pendidikan atau pembelajaran yang diambil dari kandungan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana menurutnya metode tersebut adalah ceramah, yang dimana metode ceramah ini yaitu menyampaikan sebuah ilmu secara lisan ataupun secara berbicara kepada pendengarnya, kemudian juga dengan pembiasaan dan hukuman, yang dimana pembiasaan dan hukuman ini yaitu bagaimana penerapannya kemudian dibiasakan sehingga melekat di dalam diri seseorang tersebut. Adapun dialog ataupun diskusi, dialog atau diskusi ini merupakan sebuah metode yang dimana sekumpulan orang berembuk ataupun saling diskusi tentang suatu masalah atau pembelajaran sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah dengan baik dan secara seksama. Kemudian kita melangkah kepada materi selanjutnya yaitu tentang belajar menurut teori multiple intelligence, yang dimana pada teori multiple intelligence ini dalam pendidikan adalah proses penting dalam membentuk karakter dan kemampuan individu. Dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki peran sentral dan mengembangkan potensi manusia sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Sementara itu, pada teori multiple intelligence ini yang dikembangkan oleh Howard Gardner menawarkan pendekatan berbeda dengan mengakui berbagai jenis kecerdasan pada setiap individunya. Nah, dapat diartikan bahwasanya pada teori multiple intelligence ini seorang tokoh Howard Gardner yaitu sebagai penemu materi ini, teori ini yang dimana teori multiple intelligence ini yang dikembangkan oleh Howard Gardner menawarkan pendekatan yang berbeda dengan mengakui berbagai jenis kecerdasan, yang dimana berbagai jenis kecerdasan ini bahwasanya setiap individu memang memiliki kecerdasan tetapi di bidang yang berbeda-beda. Belajar menurut teori multiple intelligence dibagi menjadi dua agar dapat dipahami. Yang pertama yaitu bagi pendidik. Bagi pendidik, pandangan-pandangan Gardner telah menginspirasi para pendidik untuk mengajar dengan cara yang sesuai dengan intelijensi dan karakteristik peserta didik. Apabila seorang pendidik masa kini menggunakan teori Gardner untuk sebagai cara dia untuk atau metode dia untuk mendidik, bahwasanya selain dia akan didorong untuk mengajar secara kreatif atau menggunakan minimal 9 cara, ia pun akan memandang peserta didiknya secara positif dan sebuah pembelajaran dapat dibangun secara menyenangkan dan demokratis. Nah, hal tersebut dapat diartikan bahwasannya ketika seorang pendidik mengajar menggunakan teori multiple intelligence, bahwasanya dia akan mengakui dan dapat memahami bahwasanya setiap para peserta didiknya ini memiliki kecerdasan, tetapi kecerdasan yang berbeda-beda. Sehingga dari hal tersebutlah menimbulkan hal positif dari para pendidiknya, sehingga tidak memandang semua para peserta didiknya tidak memiliki kecerdasan, tetapi mereka memiliki kecerdasan dengan hal atau bidang yang beragam.
Secara umum, implikasi atau penerapan konsep ini bagi teknik mengajar pendidik adalah: pertama, pendidik perlu mengerti jenis intelijensi masing-masing peserta didik, yang dimana dapat diartikan kita sebagai pendidik harus mengerti setiap mahasiswa ini memiliki kecerdasan di bagian apa saja, seperti itu. Kemudian yang kedua, pendidik perlu mengembangkan model mengajar dengan berbagai intelijensi. Jadi, apabila ketika dalam kelas misalkan dia memiliki beberapa murid dengan intelijensi atau kemampuan berbeda-beda, maka setiap personel peserta didiknya dia harus mengajarkan sesuai dengan bidang intelijensi yang mereka miliki. Dalam mengevaluasi, yang terakhir yaitu dalam mengevaluasi kemajuan peserta didik, pendidik perlu menggunakan berbagai model yang cocok dengan multiple intelligence ini. Jadi, untuk mengambil sebuah evaluasi dari kemajuan peserta didik, maka setiap anak, para peserta didik harus menggunakan evaluasi sesuai dengan intelijensi yang mereka punya. Selanjutnya yaitu lanjut yang sebelumnya, dimana menurut pada pendidiknya sekarang yaitu bagi para peserta didiknya, yang dimana bagi para peserta didiknya ini pembelajaran menggunakan multiple intelligence memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan intelligence-nya, yang dimana setiap mahasiswa pastikan memiliki intelligence yang berbeda-beda. Oleh karena itu terdapat sebuah 9 multiple intelligence yang akan bisa dikembangkan dan diterapkan pada setiap mahasiswa yang memiliki intelligence yang berbeda-beda. Adapun cara atau gaya belajar berbasis multiple intelligence adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar dengan cara linguistik. Cara belajar terbaik dalam bidang ini adalah dengan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Pada cara linguistik ini bahwasanya para peserta didik akan memahami dan dapat mengerti suatu hal yaitu dengan cara tadi, yaitu dengan mendengar suatu hal, kemudian saling berdialog atau saling berbicara, dan membaca suatu hal yang mungkin dia hobi atau senangi dan mungkin ingin berkreasi atau membuat karya, yaitu dengan menulis. Yang kedua yaitu belajar dengan cara logis matemis. Peserta didik yang mempunyai kelebihan dalam bidang ini belajar secara ilmiah ataupun berpikir logis dengan proses berpikir secara matemis dan bekerja dengan angka. Yang ketiga, belajar dengan cara visual atau spasial. Peserta didik yang unggul dalam bidang ini paling efektif belajar secara visual. Mereka perlu diajari melalui gambar, metafora, visual, dan warna. Cara terbaik untuk memotivasi mereka adalah melalui media seperti film, slide, video, diagram, peta, dan juga grafik. Yang keempat, belajar dengan cara musikal. Peserta didik dengan intelijensi musikal belajar melalui irama dan melodi. Mereka bisa mempelajari apapun dengan lebih mudah jika dinyanyikan atau diberi kutukan atau disulkan. Biasanya ada beberapa peserta didik yang ketika belajar istilahnya dia perlu adanya sebuah alunan musik sehingga dia lebih fokus dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu belajar dengan cara kinestetik. Peserta didik yang berbakat dalam jenis intelijensi ini belajar dengan menyentuh, memanipulasi, dan juga bergerak. Mereka memerlukan kegiatan yang bersifat gerak, dinamika, dan juga visceral. Yang keenam, belajar dengan cara interpersonal. Cara belajar terbaik peserta didik yang berbakat dalam kategori ini adalah dengan berhubungan dan saling bekerja sama. Mereka perlu belajar melalui interaksi dengan orang lain melalui pembelajaran kolaboratif, tugas sosial atau jasa, menghargai perbedaan, dan membangun perspektif beragama. Yang ketujuh yaitu belajar dengan cara interpersonal. Peserta didik dengan kecenderungan ke arah ini paling efektif belajar ketika diberi kesempatan untuk menetapkan target, memilih kegiatan mereka sendiri, dan menentukan kemajuan mereka melalui proyek apapun yang mereka minati. Lanjut, fungsi-fungsi teori multiple intelligence. Fungsi multiple intelligences adalah untuk mengembangkan potensi setiap individu secara holistik dengan mengakui dan menstimulasi berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki, bukan hanya kemampuan kognitif tradisional. Dapat diartikan bahwasanya fungsi dari teori multiple intelligence ini yaitu mengajarkan para peserta didik untuk dapat mengakui, yaitu
dan tidak malu terhadap intelligence atau kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, fungsinya teori multiple intelligence ini yaitu untuk membuat mereka percaya diri dan bisa mengembangkan ataupun menstimulasi berbagai jenis kecerdasan mereka yang berbeda-beda tanpa adanya hambatan. Adapun manfaat utamanya adalah memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih personal atau terarah, yang dimana dalam teori multiple intelligence ini dapat mengarahkan seseorang lebih dalam sehingga dapat menguasai lebih tentang intelligence ataupun kemampuan yang dia miliki. Membantu seseorang memilih jalur pendidikan dan karir yang sesuai. Jadi ketika para peserta didik tersebut tahu tentang intelligence atau kemampuan yang dimiliki, dia akan bisa dengan mudah dengan mengikuti jalur yang sesuai dengan intelligence yang dia miliki, serta membangun rasa percaya diri dan toleransi sosial melalui pengembangan diri yang terfokus pada kekuatan unik masing-masing. Lanjut, yaitu F, jenis-jenis teori multiple intelligence. Setelah melakukan beberapa penelitian lagi, akhirnya dalam bukunya Intelligence Reformed Howard Gardner mendapatkan 2 jenis kecerdasan lainnya. Sehingga saat ini sudah terdapat 9 jenis kecerdasan yang dimiliki manusia. Ke-9 jenis kecerdasan berdasarkan teori Gardner adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan dalam menggunakan dan mengolah kata-kata dengan efektif, baik itu secara lisan atau tertulis sebagaimana yang dimiliki pencipta puisi, editor, jurnalis, sastrawan, dan juga aktor. Yang kedua itu kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan yang lebih berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika matematika secara efektif. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial, yaitu kecerdasan visual spasial adalah kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat. Yang keempat yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Seperti yang dijelaskan tadi, kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk salah satunya yaitu menikmati. Biasanya para peserta didik memiliki karakter yang berbeda. Contohnya, dalam belajar ada beberapa peserta didik yang dapat lebih fokus ketika dia mendengar sebuah lantunan nada. 5. Kecerdasan kinestetik. Yang dimana kecerdasan kinestetik adalah kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan juga perasaan. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan dirinya sendiri, yang dimana sebelumnya terdapat juga 2 kecerdasan interpersonal. Yang pertama yaitu untuk menangkap perasaan atau peka terhadap perasaan orang lain maupun perasaan kita sendiri. Yang kedelapan yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan seseorang untuk peka terhadap lingkungan alam. Misalnya senang berada di lingkungan alam yang terbuka seperti pantai, gunung, bukit, dan hutan. Yang dimana pada kecerdasan naturalis ini biasanya dia lebih kepada mengobservasi atau menganalisis terhadap alam sekitarnya. Yang dimana naturalis ini dia lebih mengacu kepada alam terbuka. Yang selanjutnya atau yang ke-9 yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial merupakan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam terkait eksistensi manusia. Yang selanjutnya yaitu G, aplikasi teori multiple intelligence dalam pembelajaran. Adapun pengaplikasiannya, ada beberapa cara-cara penyampaian materi pelajaran yang dapat digunakan oleh guru sebagai berikut. Tentunya dalam pengaplikasian teori multiple intelligence dalam pembelajaran, yaitu pertama, yaitu dengan menggunakan kata-kata atau linguistic intelligence. Pada kata-kata atau linguistic intelligence ini biasanya gimana seseorang untuk menyampaikan sesuatu pengetahuan kepada orang lain. Yang kedua yaitu angka atau logika atau logical mathematical intelligence. Yang ketiga yaitu gambar atau visual spatial atau intelligence. Yang keempat yaitu musik. Biasanya para peserta didik itu sangat
berbagai cara untuk terhadap musical intelligence ini. Contohnya peserta didik yang mungkin menikmati ataupun menyukai dan juga mengikuti hobi dari musik tersebut merupakan salah satu keunggulan intelligence yang harus diterapkan. Yang kelima yaitu adalah ada pengalaman fisik atau body kinesthetic intelligence. Yang keenam pengalaman sosial atau interpersonal intelligence. Yang ketujuh ada refleksi diri atau interpersonal intelligence. Yang kedelapan ada pengalaman di lapangan, yang dimana pengalaman di lapangan ini biasanya seseorang dapat mengetahui tentang kejadian yang ada di sekelilingnya. Yang kemudian terakhir yaitu yang kesembilan yaitu terhadap peristiwa atau eksistensi intelligence. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwasanya pengajaran satu materi tidak perlu harus menggunakan kesembilan kecerdasan secara serentak, yang dimana pilihlah kecerdasan yang sesuai dengan konteks pembelajaran itu sendiri. Sebenarnya dalam melaksanakan proses belajar menggunakan kerangka multiple intelligence ini tidaklah sesulit yang dibayangkan. Yang dibutuhkan hanyalah kreativitas dan kepekaan guru, yang dimana dia dapat memahami para peserta didiknya seperti apa kemampuan ataupun intelligence yang dimilikinya, sehingga dapat membuatnya semakin mudah berpikir secara terbuka untuk mengembangkan kemampuan atau intelligence yang dimiliki oleh dari peserta didik tersebut. Pada intinya, para peserta didik terlebih dahulu untuk memahami intelligence ataupun pengetahuan intelligence ataupun keterampilan yang dimiliki oleh para peserta didik tersebut. Kemudian kita masuk kepada perbandingan atau versus, di mana pendidikan menurut Al-Quran hadis versus konsep teori multiple intelligence. Di sini saya akan membahas mengenai secara umum atau secara teori, yang dimana perbedaan antara pendidikan menurut Al-Quran hadis atau versus konsep teori multiple intelligence ini, yang dimana dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki peran sentral dalam mengembangkan potensi manusia sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang dapat diartikan bahwasanya pendidikan menurut Al-Quran dan hadis ini merujuk pada segala sesuatu yang dilakukan dalam pembelajaran itu, dalam tingkah laku seseorang harus merujuk pada ajaran agama Islam, contohnya merujuk pada Al-Quran dan juga hadis. Sementara itu, sedangkan teori multiple intelligence dikembangkan oleh Howard Gardner menawarkan pendekatan berbeda dengan mengakui berbagai jenis kecerdasan pada setiap individu. Dapat diartikan konsep teori multiple intelligence ini berbeda dengan Al-Quran, pendidikan Al-Quran hadis, karena dia menyampaikan bahwasanya setiap individu itu memiliki kecerdasan dan tidak ada yang memiliki kecerdasan, tapi mereka memiliki kecerdasan masing-masing yang berbeda, sehingga dapat dikembangkan pula dengan cara yang berbeda. Sedangkan perbandingan antara teori multiple intelligence dan pendidikan menurut Al-Quran hadis sebenarnya tidak memiliki perbandingan, melainkan sebuah jalan untuk membangun sebuah kerangka modern yang menunjukkan bahwa Allah SWT telah memberikan kecerdasan bagi manusia yang harus diasah seiring waktu. Sama dengan teori multiple intelligence ini yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kecerdasan mutlak yang tidak bisa diukur oleh IQ. Al-Quran hadis juga mengatakan bahwa manusia memiliki kecerdasan yang tinggi dari beberapa kecerdasan yang telah dikemukakan oleh Howard Gardner, yang mengatakan bahwa manusia memiliki 9 kecerdasan yang berbeda yang juga disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Masuk kepada rangkuman, yang dimana pendidikan anak dalam Islam berlandaskan Al-Quran dan hadis, sehingga orang tua dan pendidik dapat menanamkan nilai-nilai Islam agar anak tumbuh sesuai dengan pribadi taat dan selamat dunia akhiratnya, sebagaimana pada intinya menanamkan dengan landasan Al-Quran dan hadis, menanamkan peserta didik ataupun anak-anak kita nantinya sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan juga hadis.
Sedangkan teori multiple intelligence atau MI dapat mendukung hal ini dengan mengakui perbedaan kecerdasan individu, yang dimana sehingga pembelajaran lebih efektif, menyenangkan, dan mampu mengoptimalkan potensi peserta didik tanpa adanya perpecah belahan bahwasanya setiap peserta didik memiliki kecerdasannya mereka masing-masing. Al-Quran dan hadis juga menekankan pentingnya mengembangkan berbagai kecerdasan linguistik, logis matematis, dan kinestik, naturalis, interpersonal, dan interpersonal sebagai jalan menuju kesempurnaan manusia insan kamil. Dengan demikian, teori multiple intelligence dapat menjadi sarana untuk memperkuat pendidikan Islam dalam meningkatkan iman, takwa, dan mengembangkan potensi manusia secara utuh, yang dimana di sini berarti mereka berdua antara teori multiple intelligence dengan pendidikan menurut Al-Quran dan hadis memiliki suatu kaitan atau hubungan yang kuat sehingga mereka saling mendukung dan bisa menciptakan suatu hal yang baik. Demikianlah presentasi dalam teori belajar dan pembelajaran dengan tema pendidikan menurut Al-Quran, hadis, dan teori multiple intelligence dalam pembelajaran. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pengucapan ataupun penjelasan yang telah saya sampaikan. Saya Dian Kairana Mutia, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.